Ya, perkenalkan, nama saya Chandra Triaji Pamukas, NIM 1853-945 dari kelas TI 5B. Ingin mempresentasikan hasil tugas saya atau makalah ini. Pertama, di sini adalah latar belakang. Saat ini dunia tengah memasuki era revolusi industri 4.0 atau revolusi industri dunia keempat, di mana teknologi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Segala hal menjadi tanpa batas dan tidak terbatas. Akibat perkembangan internet dan teknologi digital, era ini telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, seni, dan bahkan sampai ke dunia pendidikan. Peran orang tua dalam dunia pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, seperti memperingatkan kegiatan anak di sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk perkembangan anak di sekolah. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diketahui bahwa sekolah SMA membutuhkan sistem baru, seperti sistem yang dapat memonitoring informasi administrasi dengan cepat, sistem yang dapat memberikan feedback ketika program sedang menjalankan fungsinya. Feedback yang dimaksud untuk memberikan informasi keadaan sistem pada saat itu. Hal tersebut tentunya dapat memudahkan dan mempercepat kinerja tata usaha atau TU di sekolah dalam mengelola serta mengedarkan informasi terkait pembayaran SPP siswa. Begitupun dengan orang tua, mereka hanya tinggal login ke dalam aplikasi untuk dapat mengetahui informasi pembayaran SPP dengan cepat. Lanjut. Di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah pertama, berdasarkan latar belakang di atas yang tadi, dapat diambil rumusan masalah, yaitu bagaimana cara merancang aplikasi yang mudah, efisien, dan aman pada pembayaran sekolah. Lalu tujuan untuk membuat perancangan aplikasi pembayaran sekolah yang mudah, efisien, dan aman pada pembayaran SPP. Dan juga untuk manfaatnya dari pengembangan aplikasi pembayaran sekolah adalah untuk membantu memecahkan masalah dalam pengolahan data pembayaran pada sekolah menjadi lebih mudah, efisien, dan aman. Ini landasan teori. Sistem pembayaran dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai satu tujuan. Karena pembayaran merupakan unsur penting bagi sebuah instansi, maka diperlukan suatu sistem yang dapat mengelola sistem pembayaran secara baik. SPP merupakan iuran rutin sekolah, yang mana pembayaran dilakukan setiap bulan sekali. SPP merupakan salah satu bentuk kewajiban setiap siswa yang masih aktif di sekolah tersebut. Dana iuran bulanan tersebut akan dialokasikan oleh sekolah yang bersangkutan untuk membiayai berbagai keperluan atau kebutuhan sekolah, supaya kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan lancar. Adanya bantuan dari dana iuran tersebut. Hasil dan implementasi. Usulan: setelah melakukan analisis sistem berjalan di SMA, terdapat banyak kekurangan dalam proses administrasi pembayaran SPP siswa. Maka selanjutnya akan dibahas mengenai rancangan usulan sistem yang akan dibangun. Rancangan prosedur baru diusulkan bertujuan untuk memudahkan teralihnya sistem informasi dari pihak sekolah kepada pihak siswa, dan juga memudahkan pengelolaan sistem pembayaran SPP yang dilakukan oleh tata usaha. Lanjut ke diagram rancangan sistem. Yang pertama A,
This class diagram. Di sini admin untuk include, admin bisa mengubah, menambahkan data, mengedit data, atau bahkan mendelete data. Tetapi admin dapat login ke dalam sistem dengan mengisi username, password. Setelah itu admin dapat mengelola data user yang nantinya menjadi operator dalam sistem sekolah. Kedua, ini operator TU. Operator TU login, lalu bisa mengubah manajemen siswa, lalu fees manajemen ini pembayaran, lalu notifikasi manajemen ini untuk notifikasi kalau sudah bayar atau belum bayar SPP. Ini operator atau tata usaha dapat login ke dalam sistem dengan mengisi username dan password. Setelah itu dapat mengelola data user seperti data. Terakhir, siswa atau wali murid atau orang tua kalian. Ini bisa masuk untuk lihat profil murid, lalu lihat data pembayaran. Ini lihat data pembayaran sudah dibayarkan berapa, yang belum dibayarkan berapa. Siswa atau wali murid dapat login ke dalam sistem aplikasi dengan mengisi username dan password. Dapat melihat profil murid dan juga melihat administrasi murid. Ini untuk orang tua atau wali murid ya. Lanjut ke activity diagram. Pertama di sini gambar ini adalah admin. Satu mengarah ke input user dan password, lalu ke login, lalu ke sistem validasi akun. Nah, di sini ada invalid atau valid. Nah, kalau valid ini langsung ke sini tampilan menu dashboard. Nah, kalau invalid ini kembali lagi ke input username dan password. Di sini. Nah, login operator berdasarkan di atas activity diagram, login terdapat satu initial node objek yang diawali dengan menampilkan login page. 4. Action state dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi, diantaranya menampilkan menu login, username dan password. Validasi username dan password tampilkan menu dashboard. 1. Decision nodes, aliran yang menentukan pilihan. 1. Activity final node, akhir aktivitas di sini. Nah, ini untuk kelas diagram bisa dilihat seperti ini. Ada admin, lalu tata usaha, payment, ini pembayaran, ini admin. Nah, lalu ini tata usaha atau TU di sekolah, lalu ini payment ini untuk pembayaran, student ini siswa atau siswi. Nah, standar ini pemasukannya. Nah, berdasarkan data di atas kelas diagram terdapat 5 kelas himpunan dari objek-objek berbagai atribut serta operasi yang sama. 4. Multiplicity, hubungan antara objek suatu dengan objek lainnya yang mempunyai nilai. Ini. Nah, lanjut ke rancangan tampilan. Nah, untuk tampilan login akan seperti ini. Menampilkan login di menu username, password, lalu sign in. Ini untuk siswa. Nah, di sini ada lalu masuk dengan menu dashboard. Nah, di sini ada menu profile, fees, lalu notification. Di sini juga ada menu pesan ya. Nah, ini untuk keluar aja. Nah, di sini di menu fees ini ada menu yang paling penting. Nah, di sini kalian membayar berapa dan kurangnya berapa, lalu saldonya kalian masih berapa, ada di sini semua. Oke, lanjut. Nah, kesimpulan dan saran. Yang pertama, sistem yang berjalan saat ini dengan manual, yaitu staf tata usaha menerima pembayaran siswa
pembayaran SPP siswa, lalu menyerahkan kwitansi bukti pembayaran SPP kepada siswa. Hal tersebut menyebabkan pemborosan waktu jika terdapat banyak siswa. Yang kedua, dengan membuatkan aplikasi sistem informasi pembayaran SPP berbasis Android dapat memudahkan wali murid untuk mengetahui informasi pembayaran SPP murid dengan cepat dan efisien. Juga ini mudah. Lalu untuk saran, yang pertama, sistem beralih menjadi komputerisasi karena pengaksesan data akan lebih cepat dengan sistem komputerisasi. Yang kedua, operator diupayakan mengerti dasar-dasar komputer untuk dapat mengakses sistem pembayaran SPP ini. Ketiga, operator selalu melakukan backup data agar data tidak hilang akibat kesalahan yang tidak disengaja. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.